Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Bapak Fatah, masih dengan pelajaran tematik subtema kedua, ya. Kali ini Bapak Fatah akan menerangkan tentang penerapan sila keempat Pancasila, dan yang kedua pelajaran SPDP tentang patung, ya. Yang pertama PKN, ya. Perhatikan sampai selesai dan simak baik-baik, ya, apa yang diberikan materi oleh Pak Fatah dan juga nanti kesimpulan dan mungkin tugas-tugasnya ada, ya. Tugasnya cukup kalian mengerjakan di rumah dengan sendiri-sendiri, ya. Yang pertama, ya, Bapak mau bercerita, ya. Mungkin kamu pernah merasakan atau mempunyai kemauan, misalkan bilang kepada orang tua kamu, ya, sepulang sekolah kamu di jalan menemukan kucing, kucingnya bagus, misalkan kucing Persia atau Angora atau kucing kampung tapi bersih. Kamu berniat dalam hati, bagaimana ya kalau kucing itu dipelihara oleh saya di rumah, ya. Aduh, orang rumah gimana ya? Dengan ibu atau kakak gimana ya? Mungkin kamu bertanya-tanya, ya, takut atau merasa nggak enak. Nah, salah satu caranya adalah kamu berani mengemukakan pendapat, ya, dengan orang tua kamu atau dengan jalan diskusi, ya, menanyakan pendapat. Ibu tadi pulang sekolah, saya menemukan anak kucing, kasihan Bu, kedinginan, kehujanan, nggak ada induknya lagi. Kamu bertanya, ternyata jawaban ibu kamu, nah, kamu apakah mau atau bersedia melihara kucing, memberi makan, kalau buang kotoran kamu membersihkannya. Itu, ya, itu namanya tanggung jawab orang tua, yaitu, nah, menanyakan kembali apakah kamu bersedia bertanggung jawab terhadap apa yang kamu yakini benar atau mau melakukannya. Nah, itulah gunanya mengemukakan pendapat dan berdiskusi. Ada hubungannya sama apa yang akan dipelajari hari ini, yaitu sila keempat. Ada yang tahu sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kali ini Bapak Fatah akan menjelaskan penerapan sila dari sila keempat itu, ya. Contohnya saja tentang tadi kehendak kamu atau kehendak tadi Bapak bercerita ada seorang anak yang ingin memelihara kucing, ya, dengan jalan diskusi dengan orang tuanya. Itu salah satu penyelesaian masalahnya. Nah, kalau kata ibu kamu tidak, kamu harus menerima karena kamu belum siap apa. Nanti kalau kucingnya sengsara atau gimana, itu tanggung jawab kita, kamu, ya. Nah, itu adalah penerapan, salah satu penerapan sila keempat Pancasila, ya. Sebenarnya banyak di sini penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, silakan lihat di sini, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Berat mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan sendiri, ya. 2, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Tidak memaksa kehendak. Pokoknya saya harus melihara kucing, titik. Bisa, ya, harus diskusikan dulu dengan ibu, dengan orang rumah. Kan bahaya kalau kamar kakak kamu misalkan ada kotoran kucing, ya. Itu salah satu cara. 3, mengutamakan musyawarah. Seperti tadi contohnya, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama dengan asas kekeluargaan, ya, dulu, ya, dalam lingkungan kecil antar keluarga, ya, di dalam keluarga, ya. Dan yang terakhir, keputusan musyawarah yang diambil harus dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan secara bersama, ya.
Oh, jadi tidak jadi, ibu saya tidak mengizinkan saya melihara kucing. Ya sudah, terima saja ya. Kita belum saatnya. Kalau nanti misalkan kita sudah bisa ya, selain memelihara kucing juga harus mandiri, diri kita mandiri dulu lah. Mungkin ibu kota, oh kamu udah mandiri, sudah bisa peduli terhadap orang lain dan makhluk hidup yang lain, nanti beliin kucing ya, bukan Angora Persia, kucing yang lebih mahal dari itu mungkin ya, kalau ibunya punya rezeki. Nah, itu adalah nilai-nilai sila keempat Pancasila yang hendaknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya Bapak akan menugaskan ya, atau kalian silakan berdiskusi misalkan dengan ibu kamu, atau ada cerita atau pengalaman pribadi ya, pengalaman empiris kamu ketika ada kejadian sama tadi. Misalkan kamu punya keinginan keinginan tentang sesuatu yang harusnya kamu mendiskusikan dulu dengan keluarga kamu. Boleh diceritakan kembali dengan bahasa kamu, atau kamu silakan berdiskusi yang baru. Bu, ayo kita berdiskusi tentang misalkan ya, di sini ada penyelesaian masalah. Boleh ya. Misalkan, Bu, sebaiknya nanti hari Minggu kita rekreasi atau enggak ya? Diskusikan. Oh, kalau rekreasi kita masih misalkan masih dalam new normal atau pembatasan ya, pembatasan karantina, apakah boleh jalan-jalan, ada yang mau jalan-jalan, diskusikan. Oh, kata bapaknya tidak boleh ya, karena nanti di sana diperiksa, kena ada polisi, atau daerahnya masih zona merah, zona hitam, tidak boleh keluar kota. Kalau boleh ngomong-ngomong soal kucing ya, kalau kamu belajar tentang sejarah, ternyata zaman kebudayaan dulu itu kucing itu sebagai objek ya, baik berupa objek seni ya, selain dari peliharaan ya, pensi, ada juga sebagai objek seni. Kalau kamu lihat di Mesir tuh, selain sebagai ada berbentuk dewa kucingnya, itu seni, ada seninya, banyak seni patung ya berupa bentuk hewan yang ada di Mesir ya, salah satunya kucing. Mungkin kan kucing itu hewan yang disucikan mungkin ya, kalau Mesir kuno itu ya kucing ya. Nah, seperti apa tema atau materi yang akan Bapak sampaikan SBDP, yaitu tentang seni 3 dimensi. Apa itu seni 3 dimensi? Salah satunya adalah patung ya, seni yang bisa dilihat dari arah mana saja, mempunyai dimensi volume, isi atau ruang, dan bisa dilihat di mana saja. Berbeda dengan seni 2 dimensi yang hanya dilihat dari satu sisi. Lukisan lihat dari satu sisi. Kamu melihat lukisan di pinggir sini tidak bisa. Tapi kalau patung dan lain sebagainya yang berupa 3 dimensi bisa dilihat dari berbagai sisi. Nah, patung ya, seni patung ya, teknik pembuatan patung itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama ya, tergantung bahannya dulu. Ada patung berbahan keras, seperti yang telah kalian pelajari di pembelajaran sebelumnya atau subtema sebelumnya. Bahan keras, misalkan apa bahan keras? Logam-logaman, besi, perunggu, kuningan, dan juga kayunya kayu keras. Nah, itu adalah objek patung berbahan keras. Ada lagi berbahan lunak ya, plastisin, bubur kertas, tanah liat, dan lain-lain. Nah, itu 2 jenis bahan patung ini berhubungan dengan teknik pembuatannya ya, teknik pembuatan patung ya. Sekarang kita lihat berbagai macam teknik pembuatan patung. Yang pertama ada teknik memahat. Teknik pahat ini
khusus pada bahan yang keras, misalkan batu-batu, ya, pahat. Berarti ada pahat, ada pukul-pukul, batu, ya. Seperti kamu lihat bangunan atau candi. Nah, itu adalah banyak patung relief patungnya di Candi Borobudur seperti yang pernah kamu lihat sendiri atau lewat media. Itu teknik pahat, ya. Demikian juga pada kayu pahat, ya. Yang kedua ada teknik membucir. Membucir ini khusus untuk berbahan lunak, ya, menempel atau mengambil bagian dari bahan tersebut. Ada alatnya, alat untuk membucirnya, ya, itu khusus untuk tanah liat. Dialus-alus sedikit, beda dengan pahat. Pahat itu mengeluarkan tenaga sekuat tenaga. Tapi kalau bucir butuh ketelitian, ya, meskipun tidak mengeluarkan tenaga, ketelitian dan jiwa seni juga, ya. Yang terakhir adalah teknik mencetak. Nah, ini teknik mencetak ini sudah ada cetakannya. Ini khusus untuk berbahan logam, ya, contohnya besi. Tapi kalau patung besi jarang, mahal, ya, besi mungkin untuk robot. Biasanya kalau zaman dulu untuk membuat patung itu dari perunggu atau kuningan. Kamu tahu patung Pancoran itu sebenarnya itu patung Gatot-Kaca, ya, patung Dirgantara yang lagi nunjuk gini, itu terbuat dari perunggu. Jadi berat. Kamu lewat jatuh bisa bahaya nanti, ya. Itu dari perunggu. Dengan demikian teknik pembuatannya juga dicetak, tidak dipahat, apalagi dibucir. Nah, itu adalah teknik pembuatan patung. Nah, kali ini Bapak Fatah ingin kamu merasakan atau berlatih praktek membuat patung, tapi bukan berbentuk patung, ya, berbentuk benda 3 dimensi, ya, ada 3 dimensinya, tapi bukan berbentuk patung, ya, tapi berbentuk bisa abstrak atau bisa berupa tumbuhan, ya. Bahannya terbuat dari apa? Silakan kita simak cara-caranya terlebih dahulu di sini. Silakan. Nanti Bapak kasih kamu tugas untuk membuatnya. Ini adalah hasilnya terbuat dari kertas koran, ya. Koran sekarang jarang, ya. Nah, ini adalah limbah dari koran bekas, ya. Ya, sebelum jadi dicetak seperti ini, kertas koran harus jadi bubur dulu. Bagaimana cara menjadikan kertas koran menjadi patung bubur kertas atau bentuk 3 dimensi seperti ini? Ada di halaman 55. Bisa kalian baca di sini juga. Nanti ada penugasan khusus bagaimana caranya kalian bisa membuat seperti ini. Boleh dikerjakan di rumah, praktek sendiri. Nah, kalau di rumah Pak, saya sudah. Nanti bagaimana caranya pengumpulan tugasnya nanti Bapak kasih tahu, ya, selanjutnya, ya, untuk minggu sekarang atau minggu depan, ya, anak-anak, gitu, ya. Sip. Bagus nih, ada bunga seperti ini bikinan kakak kelas kalian tahun lalu. Ini bunga mawar, bikin sama bunga mawar. Atau ada lo yang lebih kreatif seperti ini. Ini Hello Kitty, bagus, ya. Ini pasti yang buatnya bukan laki-laki, ya. Kalian misalkan mau buat apa, kura-kura atau apa, boleh. Cetakannya cetakan apa? Cetakan agar-agar, atau agar-agar di plastik itu, ya. Boleh lihat, ya, banyak. Atau seperti ini cetakan, kalau ini cetakan kue, ya, kue apa ini? Nah, Bapak suka kue kayaknya, ya. Cetakan kue apa ini bagus, ya. Tapi asal jangan dimakan aja, ya. Ada juga cetakan burung marah, nih, ya, burung yang sedang marah, ya. Nih, bagus nih, ya. Pada matanya ini, ya. Ini adalah salah satu hasil karya kakak kelas kalian tahun lalu. Masih ada di Bapak, ya. Ini kelas perempuan, ya. Nah,
banyak ya. Nanti penasaran ya, kalian pasti penasaran ya, kegiatan di rumah ngapain aja. Membuat karya 3 dimensi dari bubur kertas gitu ya. Nah, gimana anak-anak ya? Ada 2 bahasan yang telah dipelajari kalian hari ini, yaitu tentang penerapan sila keempat Pancasila dan membuat 3 dimensi, ikat 3 dimensi gitu ya, patung abstrak atau patung makhluk hidup yang lain, tumbuhan ya. Nah, nanti jangan lupa berlatih di rumah terus, dan tidak lupa juga suasana PJJ ini jaga kesehatan kalian, pakai masker, kalau keluar rumah pakai masker, face shield atau semacamnya, dan juga jangan lupa cuci tangan, hand sanitizer atau sabun masuk rumah atau keluar rumah, dan jangan lupa social distancing kalau di rumah ya. Demikian pembahasan kita kali ini. Subtema 2 pembelajaran 3 tentang penerapan sila keempat Pancasila dan membuat patung. Bapak Fatah pamit. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.